aku Tuan Sendiri, aku dari Bandung. Persona ini kalau misalnya musiknya ini sebetulnya sudah ada dari tahun 2018, tapi mulai direkam dan diperdengarkan, dirilis itu tahun 2021 sampai sekarang. Tuan Sendiri itu adalah asalnya nama panggung kawan saya namanya Pras. Halo Pras. Kemudian Pras udah cuma pakai satu panggung, dua panggung, kemudian udah tinggal dipakai lagi. Waktu itu almarhum John Castella menyarankan pada tahun 2018, Pik udah aja pakai nama Tuan Sendiri ini buat kamu manggung. Gitu sebetulnya. Karena memang set yang selama ini kalau misalnya aku manggung ya sendirian aja, gitar dan vokal. Kadang-kadang suka ada vokal dua, tapi kadang-kadang juga mostly enggak sih. Kalau saya pribadi sebetulnya baru sadar ketika saya sudah menulis gitu. Ketika aku udah nulis aku baru sadar ternyata kebanyakan laguku, karena sebelumnya nggak pernah tertulis bio seperti barusan ya. Sebelumnya ya udah berjalan aja. Cuma seiring berjalannya waktu kebanyakan ternyata isi laguku ya berkaitan dengan perenungan, pertanyaan, itu banyak banget. Nah, kalau tadi pertanyaannya bagaimana cara menangkapnya, it just happen sih sebetulnya. Ketika aku misalkan lagu Menepi aku tulis di perempatan Samsat Bandung yang sangat lama itu. Ya itu karena terjadi begitu aja sih. Aku melihat banyak orang-orang yang berjalan entah kemana. Aku di ojek online waktu itu di bonceng aku tulis aja dan keluar begitu aja. Ya berpengaruh sekali karena yang membensini saya main musik ya pekerjaan saya gitu. Karena gimana ya, tujuan akhir saya sebenarnya adalah pengen nyanyi, pengen bawain lagu apapun gitu. Gimana saya gitu, orang mau suka mau nggak suka. Meskipun sekarang udah mulai seperti itu ya. Cuma aku nggak peduli lagi harus apakah ini harus ada uangnya atau nggak ada uangnya gitu. Tujuan akhirnya tuh itu seniman. By the way, meskipun saya pekerja korporat, KTP saya seniman. Betul, karena memang pada dasarnya istri saya juga pekerja korporat. Jadi beliau memang bisa menempatkan diri kapan waktunya jadi istri yang baik, kapan waktunya jadi manajer, kapan waktunya dia memang jadi vokal dua. Jadi beliau memang cukup ketat gitu. Kalau misalkan saya salah lirik, apalagi ya kalau tadi disebutin itu chaos sih. Bisa. Tuh kan, aku bilang apa? Kamu tuh kurang latihan katanya. Nyantai-nyantai terus sih, gitu. Pasti aku dimarahin kalau nggak latihan. Mantap. Ya, jadi sebetulnya perjalanan saya direlokasi ke Jogja dari Jakarta ini memang sekaligus perjalanan musik gitu ya. Meskipun pada hakikatnya yang mindahin saya dari Jawa Barat gitu ke Jawa Tengah ini adalah pekerjaan, namun berimpaknya kepada musik. Jadi aku terpilih jadi 5 besar di antara 260 lebih musisi yang ikut di Bintang Muda Lokananta volume 2. Nah, semenjak dari sana saya jadi kenalan sama Mas Damon, saya jadi kenalan dengan banyak musisi di Jawa Tengah, khususnya dengan Wagmi yang ngajak saya pada saat itu untuk manggung di sini. Saya jadi punya semangat baru dalam bermusik, punya visi baru. Saya mau karya-karya saya yang kalau seniman kan kadang-kadang gitu ya, udah nulis banyak, aduh kayaknya nggak direkam deh soalnya jelek gitu. Itu sering banget terjadi gitu. Apalagi di dalam diri ini gitu, itu sering banget terjadi. Tapi semenjak ikutan Wagig, semenjak ikutan aktivasi di Jawa Tengah ini, pastinya akan ada karya-karya yang memang mungkin sudah lama tapi akan saya rilis gitu. Selamat ulang tahun untuk We're All Gonna Gigs, Wagigs ya. Semoga kedepannya Wagigs ini semakin ramai, banyak talenta-talenta, musisi-musisi yang terwadahi di sini yang bisa menyuarakan karya-karyanya. Top.